Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kasih Susiran dengan NIM 24320090 dari Prodi PJKR kelas C. Di sini kita akan membahas materi teman-teman kita dari kelompok 7 dengan judul materi menyusun alat evaluasi berbasis non-TESOL. Sekarang kita memasuki pembahasan materi. Yang pertama, pendahuluan. Evaluasi pembelajaran adalah proses yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu jenis evaluasi yang dapat digunakan adalah evaluasi berbasis non-tes. Evaluasi berbasis non-tes dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang menyusun alat evaluasi berbasis non-TESOL. Pengertian HOTS. HOTS adalah kemampuan berpikir lebih tinggi daripada sekadar meningkatkan atau memahami informasi. HOTS melibatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analisis untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jenis-jenis alat evaluasi berbasis non-TESOL. Yang pertama, proyek. Proyek adalah tugas yang diberikan kepada siswa untuk dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Proyek dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Yang kedua, presentasi. Presentasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Presentasi dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, diskusi. Diskusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk membahas topik tertentu. Diskusi dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan analitis. Yang keempat, portofolio. Portofolio adalah kemampuan karya siswa dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Langkah-langkah menyusun alat evaluasi berbasis non-TESOL. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Menentukan tujuan evaluasi yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih jenis alat evaluasi. Alat evaluasi yang sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan kritis penilaian. Pengembangan kritis penilaian yang jelas dan spesifik. Yang keempat, pengembangan rubrik penilaian. Pengembangan rubrik penilaian yang jelas dan spesifik. Yang kelima, menguji coba alat evaluasi untuk memastikan bahwa alat evaluasi tersebut efektif dan reliabel. Contoh alat evaluasi berbasis non-TESOL. Yang pertama, proyek. Buatlah sebuah proyek yang meminta siswa untuk merancang dan membuat sebuah produk yang dapat membantu masyarakat. Yang kedua, presentasi. Minta siswa untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka tentang topik tertentu. Yang ketiga, diskusi. Buatlah sebuah diskusi yang meminta siswa untuk membahas topik tertentu dan memecahkan masalah. Yang keempat, portofolio. Meminta siswa untuk membuat portofolio yang berisi karya-karya mereka selama 1 semester. Sekarang kita memasuki bagian penutup.
Menyusun alat evaluasi berbasis non-threshold memerlukan perencanaan yang matang dan kriteria penilaian yang jelas. Dengan menggunakan alat evaluasi berbasis non-threshold, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan analitis. Oleh karena itu, guru perlu memahami cara menyusun alat evaluasi berbasis non-threshold untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian dari presentasi materi teman kita dari kelompok 7. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Shalom, terima kasih.